Begitu Pak. Tuhan kiranya memberkati kita Pak. Biar Pak Jenderal yang jawab. Oke Pak Stefanoli. Pak Stefanoli silakan. Mikrofonnya belum nyala. Ya, Shalom, Om Ya. Swastiastu semuanya. Swastiastu. Ya, ini temanya adalah tentang Ibu Pertiwi memangsa anak bangsa. Ini kan udah ada 2 korban ya dari orang kita yang mereka ceplos-ceplos di TikTok. Ya, saya nggak tahu perkembangan yang kedua apakah berhasil diciduk atau enggak. Kalau nggak salah dia Boru Simbolon. Ya, kalau yang pertama kan udah kelar masalahnya. Yang kedua Boru Simbolon ini saya nggak tahu, belum ada kabarnya lagi. Terus yang ingin saya bahas adalah saya sebenarnya dari dulu sudah mempelajari tentang Pancasila ini. Cuman semakin kesini saya agak menemukan suatu jalan keluar yang ada dalam pikiran saya sendiri gitu Pak ya. Soalnya saya lihat Pancasila ini adalah suatu kesemuan dalam negara ini. Semu, kalau saya bilang sih Pancasila yang semu. Karena ya tetap yang dijalankan adalah pemikiran-pemikiran orang mayoritas. Nah, saya jadi ingat ketika kita flashback lagi kalau sejarahnya Pak Soekarno, bagaimana dulu menegakkan Pancasila. Beliau banyak memberantas organisasi teroris yang salah satunya adalah DITII yang dipimpin oleh Sukarmaji. Nah, setelah ditangkap Sukarmaji kan dieksekusi Pak ya, dieksekusi oleh atas perintah Bapak Soekarno. Tapi ada yang aneh di sini. Ya mungkin karena persaudaraan Muslim Brotherhood gitu Pak ya. Bapak Soekarno itu menangis ya mungkin karena Sukarmaji ini dianggap adalah salah satu pemimpin bagi dan sahabat juga bagi Soekarno lah kalau dibilang, dan bisa dikoreksi kalau perkataan saya juga salah gitu ya Pak ya. Ya dari cerita ini ya kita lihat memang Muslim Brotherhood ini bagaimanapun juga akan menjadi salah satu yang landasan utama di negara ini, tetapi Pancasila digunakan oleh mereka untuk merangkul negara-negara Barat. Ya kalau dibilang mereka menyembunyikan apa yang terjadi di Indonesia, tetapi mereka mempergunakan Pancasila untuk menunjukkan bahwa Indonesia ini adalah negara paling toleransi di dunia. Dan itu bisa kita lihat bagaimana pejabat-pejabat ini ketika diundang ke negara-negara lain, mereka banyak berbohong gitu Pak. Ketika Bima Arya diundang ke Vatikan, ke Italia, dia berbohong dan mengatakan Kota Bogor adalah salah satu kota yang toleran di Indonesia. Nah, ini sih kalau saya lihat Pancasila sih udah menurut saya merupakan ideologi yang semu lah kalau saya bilang. Saya malah lebih setuju ya. Ini kan berbeda pendapat itu hal biasa. Saya malah lebih setuju ketika Pak Prabowo mengatakan Indonesia ini cocok dengan otoriter lembut. Saya nggak tahu apa maksudnya. Dan ini kan merupakan politik Pak ya. Hanya beliau yang mengerti apa yang ada di pikirannya gitu. Pak Prabowo mengatakan Indonesia ini cocoknya dengan pemerintahan yang otoriter lembut. Otoriter lembut itu seperti apa saya nggak tahu. Nah itu bisa dijelaskan oleh Bapak Jenderal Tobing ya. Nah lanjut Pak. Nah baru-baru ini Cokro TV mengeluarkan isu Pak. Isu tentang Kristen Zionis. Nah ini yang mau saya tanyakan bagaimana pendapat Pak Paul. Tadi Pak Gilbert udah menyampaikan pendapatnya dan menyanggah dari video Cokro TV. Denny Siregar dan Ade Armando saya lihat kesini-sini mulai menyerang kekristenan dengan pendapat mereka. Nah,
Terus ada informasi Pak, kalau tadi baru terjadi insiden di Israel, 2 pasukan IDF ditusuk oleh orang Palestina. Ya, itu saja sih yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Ya, bisa selanjutnya Pak. Terima kasih. Ya, itu nanti yang Kristen Zionis kita jawab hari Rabu ya. Mudah-mudahan Ibu Koni kembali bergabung dengan kita, dengan Ibu Monique Reikers. Ibu Monique Reikers standby, tapi maksudnya supaya rame nanti hari Rabu. Jumat kalau jadi dengan Pak Ramzi Israel kalau jadi. Jumat ini Pak Habibie sedang lobikan buat kita ya. Ibu Koni sudah confirm Pak Paul. Wih, mantap. Oke, Rabu confirm ya. Kita bicara masalah Kristen Zionis, tapi kita lagi jawab solusinya apa dong? Ya, oke. Anyway, jadi sekalian pengumuman hari Rabu kita dengan Ibu Monique Reikers, Ibu Koni dengan Pak Jenderal, dengan Pak Putih sekalian untuk bicara tentang Kristen Zionis, solusi ya bahwa Indonesia ini terjebak di antara Hamas dengan Fatah. Ya, oke. Ini lanjut dulu nih. Terakhir Pak Indro Firdeso masuk ke Pak Jenderal. Silakan. Ya, shalom Mbak Paul. Shalom. Tes suara dulu, bagaimana? Mantap. Terdengar ini ya, nggak kecil. Merdu. Oke, Pak. Oke, haleluya. Shalom buat teman-teman semua. Dengan judul itu ya, Ibu Pertiwi memangsa Pak ya. Kalau menurut saya sih sebenarnya begini Pak. Pemimpin kalau tidak mau dikritik, itu berarti pemimpin yang baperan. Jadi undang-undang, saya melihat banyak undang-undang yang mesti direvisi. Ini karena korban daripada undang-undang, jadi semua diterapkan untuk menjaga kewibawaan pemerintah atau pimpinan-pimpinan negara ini. Dan saya melihat undang-undang ini dipergunakan tidak seimbang. Nah ini kalau saya bilang ini tidak seimbang. Kalau menurut saya sih nggak usah banyak-banyak deh. Benahin deh undang-undang semuanya itu, terutama undang-undang ITE itu yang pasal karet itu betul-betul memang karet Pak, nggak bisa diapa-apain. Jadi selalu dipergunakan, dan korbannya adalah anak-anak bangsa sendiri. Anak-anak bangsa yang semestinya dia pengen sedikit bersuara, karena Indonesia katanya negara demokrasi, Indonesia menjunjung tinggi kesetaraan, Indonesia mengayomi anak-anaknya atau anak bangsa, tapi pada kenyataannya mereka berpihak pada sesuatu yang sebenarnya tidak perlu. Ini pembelajaran buat mereka-mereka, pembelajaran memandaikan rakyatnya. Ini kalau rakyatnya nggak pandai, percuma Indonesia nggak mungkin maju-maju. Ya begini-begini aja, kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Saya bilang kepada anggota DPR ini anggota DPR ini yang cuman diam saja dengan keadaan dia yang nyaman. Dia tidak melihat bahwa gejolak ini sekarang ini banyak karena kesalahan daripada undang-undang. Ya saya mohon aja mungkin Pak Jenderal juga Pak Toping bisa sedikit memberi pencerahan kepada kita supaya berteriak lagi lebih keras. Kebangsaan Pancasila ini betul-betul diterapkan, karena kalau ini diterapkan mereka jelas nasionalis akan tumbuh dengan pesat, dan radikalis atau paham daripada khilafah tidak mempunyai tempat di Indonesia ini. Terima kasih Pak Paul, sedikit unek-unek saya aja. Terima kasih. Oke, silakan Pak Jenderal. Lanjut. Halo, bisa dengar? Siap. Oke, Jelas, Pak. baiklah. Mantap Selamat kali. malam untuk yang ada di Indonesia. Selamat siang yang ada Ya, Komandan. Oke. Praise the Lord. Haleluya. Haleluya. Saya baru diteleponi para Amin. jenderal
ngamuk-ngamuk ke saya. Gara-gara katanya kurang nuki. Gimana mau kurang nuki lagi? Ya kan? Baik, jadi begini, Pak Paul, coba tayangkan dulu yang saya kirim barusan ke Bentar, WA. lagi saya pindahin ke Google Drive. Oke, sambil saya menjawab dulu ya, menjawab Ya. pertanyaan tadi. Dari Pak Endro, sebenarnya dari awal kan sudah saya sampaikan, menghancurkan Indonesia tidak perlu mengirimkan peluru kendali, cukup dengan aturan. Itu yang disampaikan John Nesbitt. Globalisasi come without a ruler. Ruler itu pengatur, sang pengatur itu nggak ada. But it comes with a rule, dengan aturan. Sejak reformasi, nanti kita bongkar semualah. Undang-undang, rancangan undang-undang, semua kalau perlu kita bongkar. Ini yang menghancurkan ingin menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia. Satu lagi ingin apa? Ingin merubah pemerintahan yang sah. Saya garis bawahi ya, ingin merubah pemerintahan yang sah dengan aturan undang-undang. Dan undang-undang itu ternyata pesanan. Pesanan siapa? Rekanan. Ya harus kita buktikan. Kita buka habis lah. Kalau tidak, negara ini hancur 2024. Maaf nanti Pak Endro ya, sebenarnya filenya udah saya kirim sama Pak Paul, tapi kita belum sempat membahas. Ada dinamika namanya perkembangan situasi yang tidak bisa kita bendung. Dari awal sudah saya katakan, ya ada dua kekuatan yang luar biasa yang tidak bisa kita kendalikan. The power of time. Jadi kekuatan waktu ini nggak bisa. Sudah itu lagi kedua, the power of change. Apa yang terjadi di Israel sekarang, konflik Israel sama Palestina, itu kan akibat apa? The power of change sama the power of time. Kalau kita mau kupas lagi ya, mengapa terjadi di saat apa? Di saat Israel, negara Israel memperingati hari apa? Hari Yerusalem. Kedua, mengapa di saat bulan Ramadan? Ya kan? Yang ketiga, mendekati hari kemerdekaan Israel. Ini didesain nggak? Didesain oleh siapa? Karena lawannya Israel itu Hamas. Hamas itu kan menginginkan apa? Sudah saya katakan dari awal, yang namanya teroris, dia ingin memblow up. Memblow up apa? Drama. Ya, drama. Seolah-olah, wah, siapa yang menciptakan konflik? Seolah-olah supaya terjadi ledakan ya kemanusiaan. Nah, gobloknya orang kita ini merasa itu adalah persoalan kemanusiaan. Dari awal sudah saya katakan kan, pembunuh yang paling kejam adalah siapa? Kepemimpinan. Nah, ini kepemimpinannya Israel atau kepemimpinannya Hamas? Saya udah katakan, pembunuh yang paling kejam di saat ini, bahkan sejak zaman dulu lah, zamannya Hitler, ya bisa pembunuh yang paling kejam, sadis, dasar daya hancurnya, ya kepemimpinan. Kenapa? Mampu membunuh jutaan manusia. Itulah kepemimpinan. Makanya saya mengangkat kepemimpinan negarawan. Nah di Indonesia terjadilah, ya kalau kita amatilah setelah reformasi aja nanti kita kaji. Kepemimpinan mereka kepemimpinan negarawan atau kepemimpinan kelompok atau kepemimpinan partai. Apakah kepemimpinan mereka berkarakter nasional, keindonesiaan atau berkarakter negara lain? Saya udah bilang kan situasi yang berkembang itu tadi perubahan. Perubahan itu ada transnasional apa? Transnasional ideologi. Ya akibat apa? Akibat terjadi perubahan juga di Timur Tengah. Kan saya katakan, kemarin sudah saya awali, bahwa Erdogan itu, sejak dia terpilih jadi presiden, ingin apa? Ingin mengembalikan, ya kembali apa? Kejayaan khilafah sampai ke Indonesia. Nah sekarang lah, kalau kita negara non-blok, kenapa masih ada OKI? Karena OKI dengan non-blok itu beda. Nah ini kan menjadi musuh. Kita menciptakan musuh juga. Boleh aja lah kita negara mayoritas Islam. Tapi kalau untuk pertarungan kepentingan, harusnya kan dipikir dulu. Ya, dipikir dulu bagaimana proses pengambilan keputusan. Kenapa kita memihak satu negara dan memusuhi satu negara? Apa dasarnya?
Makanya nanti hari Rabu udah permintaan Pak Paul juga. Tadi saya juga diteleponi sama teman-teman saya, Bing, tolonglah gimana supaya lebih menukik dan lebih tajam. Iya, kemarin saya waktunya kan terbatas. Jadi nanti kita buka semua dengan perkembangan situasi. Perkembangan situasi kan sudah saya katakan kemarin. Kalau kita mau lihat situasi, permusuhan atau konflik antara Israel dengan Palestina, kita harus buka sejarah. Ingat nggak kita katakan dulu? Kita buka sejarah. Day by day, year by year, ya biar tahu. Karena semuanya kan membawa pandangannya masing-masing. Coba kita angkatlah. Mengapa ada bangsa dan negara Israel? Siapa yang membentuk negara Israel? Ya kan, mengapa tanahnya itu harus di tanah Kanaan? Dan ini kan harus kita sampaikan karena tidak semua paham. Kenapa? Karena Tuhannya berbeda. Emangnya sama Tuhan kita dengan Tuhan-Tuhan mereka yang tidak setuju dengan Israel? Loh, yang menentukan Israel itu Tuhan yang Maha Kuasa kok. Yang menentukan Israel juga yang Maha Kuasa. Bahkan yang membawa Israel dari tanah Mesir, dari tanah penjajahan itu juga yang Maha Kuasa. Bayangkan 40 tahun di gurun, ya, tanpa menyangkol, tanpa menanam, makanannya tiap hari jatuh, buah mana, tiap hari baru, sepatu baru, baju baru. Apa itu bukan bukti bahwa mereka itu memang pilihan Tuhan? Tapi mengapa Tuhan memilih Israel? Nah, yang begini-begini harus kita angkat di dalam apa? What was? Saya udah katakan what was. Sekarang what is going on di Israel? Ya, sekarang di Timur Tengah. Apa? What is going on? Oke, sekarang terjadi gencatan senjata. Ya, terjadi gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Ingat ya, Israel dengan Hamas. Walaupun dia katakan Palestina. Makanya kemarin pun juga kan saya katakan Palestina dalam kurung Hamas. Who is Hamas? Siapa Hamas? Jadi kalau di dalam intelijen ya, selalu ada mencari unsur utama keterangan. Dengan persoalan intelijen lain. Itu yang namanya what was. Apakah Hamas mewakili negara Palestina? Ya kan? Siapa Hamas? Apakah dia state actor atau non state actor? Ya kan? Separatis atau teroris? Atau dua-duanya, separatis dan teroris. Nah, ini kan harus kita pahami. Nah, itu harus kita paparkan sehingga apa? Nanti kita kupas lah ya. Hari Rabu kan diminta supaya bergabung lagi. Oke, kita mulai bahas nanti dari situasi sejarah. Ya, sejarah Israel berdiri sebagai negara, bagaimana sejarah lah terbentuknya bangsa dan negara Israel itu nanti kita harus kupas. Kenapa? Tidak semua kitab suci kitab kerajaan Tuhan itu sama dan dipahami. Saya kan sudah mengatakan, Bible itu adalah konstitusi kerajaan Tuhan, bukan kitab agama. Satu. Yang kedua, love story. Love story. Tolong dicatat ini ya. Love story, historical. Historical apa? Relationship between apa? Tuhan dengan humankind. Humankind itu siapa? Yang selalu diajak bergumul sama Tuhan itu siapa? Makanya kembali, what is name itu penting sekarang. Jadi jangan bilang, oh itu dulu. Sekarang kita kupas, apakah betul itu dulu tanahnya Palestina atau Filistin? Itu harus kita ungkap, karena tidak semua tahu. Lihat konflik yang terjadi di Indonesia. Kemarin juga Pak Endro mengatakan, ini perang akan melebar. Ya, saya katakan, itu yang dikatakan what if. Ya, bisa terjadi perang itu semakin meluas. Ya, karena sekarang sudah terjadi kan. Coba kita lihat, makanya perkembangan situasi ini harus kita lihat. Kemarin kalau tidak salah, Turki diserang. Ya, Turki diserang. Siapa yang menyerang kan belum tahu. Ya, mengapa Turki diserang? Itu tadi, siapa yang cepat mengalahkan yang lambat. Jangan sampai dia bergerak. Ya kan, ini persoalan-persoalan panjang loh ini. Nah, itu what if.
Bisa terjadi perang melebar, bahwa bisa. Bisa perang menjadi meluas, bisa jika, makanya jika. What if, jika. Ya, bisa menjadi perang terbatas. Ya, perang itu bisa melebar, bisa jadi kayak perang dunia, itu perang dunia namanya. Tapi ada perang terbatas antara siapa dengan siapa. Nah, ini harus kita bahas. Siapa Hamas? Ya, itu harus tahu. Di mana kekuatannya, berapa kekuatannya, apa saja kekuatan yang dimilikinya. Dia mungkin mau ceasefire. Kalau di dalam pertempuran militer ya, setelah bertempur sekian hari, biasanya seminggu, itu ada konsolidasi. Baik pihak yang menyerang maupun pihak yang diserang. Tapi kemarin pertempurannya sampai 11 hari ya. Biasanya seminggu itu sudah ada konsolidasi. Hitung kembali kekuatan saya ada berapa. Ya, kemampuan saya tinggal berapa. Kemudian logistik saya berapa. Semangat pasukan saya ada di mana. Itu harus dibahas. Nah, jangan-jangan gencatan senjata ini temporer. What if? Jika gencatan senjata dilanggar. Nah, itu what if. Jika. Kita nggak bisa memastikan pasti tidak. Tapi jika, itulah makanya kemungkinan peranggapan. Sekarang, jika Turki menyerang, jika Iran menyerang, ya ini Pak Endro mungkin menjawab pertanyaan yang kemarin-kemarin. Tapi itulah yang mau saya terima sampaikan. kasih. Terima kasih Pak Tobing. Terima kasih. Untuk siapa? Pak Sirait ya, Pak Sirait. Saya udah nyampaikan, mungkin dulu Pak Sirait nggak ikut. Bangsa Asia tidak bisa dipimpin oleh gaya persuasif. Udahlah. Sekarang tunjukkan sama saya, atau kita lihat sendiri, mana kepemimpinan persuasif yang negaranya sejahtera? Korea Selatan, Singapura, Pak. persuasif. Oh no. Korea Selatan. Singapura itu tangan besi. Malaysia, oh no. No persuasif, otoriter. Mana yang kita persuasif? Oh Cina, oh jangan tanya lagi kalau Cina. Yang mana yang persuasif? Karena kita beda, bangsa Asia tidak bisa. Karena berbeda DNA-nya. Diberi kebebasan, dia akan bebas